Melanjutkan chapter sebelumnya, di sini setelah Suyang berhasil mengalahkan bos iblis tingkat bintang, Epis Roar, ia pun merasa senang karena mendapatkan sesuatu benda yang sangat berharga. Suyang lalu berkata dengan memegang benda itu, "Jadi ini adalah inti kristal setan yang disebut dalam pertanyaan tersembunyi. Aku mungkin akan senang jika sebelumnya aku merasa gagal untuk mendapatkannya, tapi sayang sekali aku tidak bisa melihatnya sekarang. Jadi sebaiknya aku simpan saja dulu. Jadi ini alasannya, jika aku ingin mendapatkan kekuatan asal gelap dari monars dosa asal, maka aku harus masuk dulu ke dasar jurang yang sangat gelap. Tapi sayangnya sekarang aku belum bisa masuk ke dalam jurang itu. Jadi aku hanya bisa memberikan kekuatan kepada para raja dosa asal terlebih dahulu, dan kemudian meminta mereka untuk mengalihkan kepadaku secepatnya." Ini terdengar sangat bagus. Kesempatan koneksi belum diperbaharui, jadi aku hanya bisa menunggu hingga besok. Karena tidak ada lagi yang dikerjakan di tempat itu, Suyang pun kembali memanggil tunggangan legendarisnya, yaitu Black Dragon. Dan setelah Black Dragon datang, Suyang yang sudah tahu harus kemana, ia pun segera menaiki Black Dragon dan secepatnya pergi dari tempat itu. Sementara di sebuah tempat yang sekarang diberi nama oleh Suyang, bernama Demon City Suyang Private Residence, Levia pun bersama dengan para pasukan Suyang sedang membangun kota itu agar menjadi lebih bagus lagi sesuai apa yang diinginkan oleh Suyang. Di sana, Suyang mencoba untuk menemui Elf Lily. Elf Lily yang melihat Suyang datang, ia pun berkata, "Suyang, akhirnya kau kembali. Tempat apa ini? Apakah ini tempat yang cocok untukku? Ini sedikit menyeramkan." Suyang lalu menjawab, "Ini adalah kota utama setan di jurang setan. Dan tenang saja, semua makhluk di sini adalah sangat baik." Elf Lily kembali menanyakan, "Ini adalah kota utama setan di jurang setan. Kenapa kau membawaku ke tempat ini? Aku rasa aku tidak cocok di sini." Suyang segera menjelaskan tujuannya. Alasan akhirnya sangat rumit. Singkatnya, aku mendengar bahwa kerajaan elf telah mulai menyelidikimu lagi. Jadi aku hanya membawamu ke tempat lain yang dirasa sangat aman untukmu. Jangan khawatir, tempat ini sangat aman. Kau sangat aman bersama denganku di sini. Mereka semua akan bertanggung jawab untuk merawat kehidupanmu sehari-hari. Yang pada akhirnya dikarenakan Suyang langsung yang berkata semua itu pada Elf Lily. Elf Lily pun akhirnya percaya pada semua perkataan Suyang. Kemudian ia pun memeluk dada Suyang. Sambil memegang dadanya itu, Elf Lily bertanya, "Tapi terkadang aku benar-benar berpikir, Suyang, apakah kamu benar-benar manusia? Semua yang kamu lakukan terlalu luar biasa menurutku dan mustahil bisa dilakukan oleh seorang manusia. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Apakah kalian manusia atau setan? Sekarang aku tidak peduli lagi." Suyang kemudian mengelus kepala Elf Lily seraya berkata, "Gadis bodoh. Tentu saja aku manusia, hanya aku harus melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh non-manusia seperti pada umumnya." Sementara itu, di pengadilan kerajaan elf saat ini, situasi pun menjadi tiba-tiba sangat genting ketika seseorang melapor kepada Raja Elf, "Kapten Tasi, bukankah kau pergi ke dunia manusia untuk mengiringi Pangeran Erik dan yang lainnya? Kenapa kau sekarang kembali secepat ini? Apa alasannya? Cepat beritahu kepada kita semua di sini." Dengan ekspresi wajah yang sangat gugup, Kapten Tasi pun akhirnya melapor dengan kata yang terbata-bata, Yang mulia, aku mohon maaf sebelumnya. Pangeran Erik, dia gagal kembali dari wilayah rahasia dan ia tewas terbunuh di sana." Mendengar penjelasan tersebut, Raja Elf pun menjadi sangat murka sewaktu mengetahui jika putranya Pangeran Erik telah meninggal.
Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi pada anakku Erik? Beritahu alasannya yang jelas. Bagaimanakah kronologinya? Di sana nampak seorang elf yang bernama Karl. Karl pun lalu berkata, "Kapten, lebih baik kau menjelaskan secara detail bagaimanakah kronologi dari masalah ini dengan jelas pada Tuan Alan. Jangan bertele-tele seperti itu. Cepat katakan saja yang sebenarnya." Di hadapan Raja F, yaitu Tuan Alan, Kapten Tasi kemudian bersujud dan ia pun berkata, "Kebenarannya hanya dapat ditanyakan kepada para manusia-manusia itu. Aku juga tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Namun yang jelas telah aku lihat jika Pangeran Erik telah meninggal dunia." Sontak, kabar itu pun menggemparkan seluruh kerajaan Elf. Semua orang-orang pun menjadi sangat murka dan mengutuk sosok manusia yang telah membunuh Pangeran Elf mereka. Lalu Raja Alan pun menentukan sikapnya. "Baiklah, Menteri Rahasia Karl, lakukan perjalanan ke dunia manusia dan biarkan para manusia kotor, rendah hati itu dan tak berguna tentunya memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi perihal kematian putraku yang sangat aku sayangi. Jadi sekarang cepatlah berangkat dan jangan membuang waktu." Para menteri pun lalu bersedia dan mereka pun segera bergegas menuju ke tempat manusia-manusia itu yang dimaksud oleh Raja Alan. Sementara itu, di kota suci saat ini, pendeta Euphemia Vega sedang menjelaskan tentang rencananya terhadap semua orang, termasuk kekhawatirannya. Kota Pandora bangsa Shiva akhirnya terbuka jika seluruh dunia melihat manfaat dari bangsa Shiva setelah berubah menjadi perkemahan iblis Abyss. Siapa yang berani menjamin bahwa mereka tidak akan menirunya untuk semua hal? Pada saat itu, dunia akan berada dalam kekacauan. Siapa yang akan melawan invasi bulan merah? Pendeta Agung Euphemia Vega pun nampak bingung dengan apa yang baru saja ia katakan, karena ia masih belum tahu siapakah orang kuat yang dapat melawan invasi bulan merah tersebut. Yang kemudian seseorang pun melapor pada pendeta suci Euphemia Vega, "Imam besar, ada orang dari kerajaan elf di luar kota suci. Mereka berusaha untuk masuk." Yang kemudian setelah itu, "Manusia-manusia, apakah kalian siap membayar harga atas kebodohan kalian semua?" Karl pun lalu masuk ke tempat itu tanpa rasa bersalah. Jangan ditiru ya guys. Di hadapan pendeta suci Euphemia Vega, Karl kembali mengatakan, "Sekarang aku tidak memiliki banyak waktu untuk dibuang-buang lebih banyak lagi bersama denganmu. Dan sekarang juga cepat serahkan para pembunuh yang telah membunuh Pangeran Erik. Jika kamu tidak mematuhinya, maka tanggunglah sendiri konsekuensi yang akan kamu tanggung nantinya. Kami tidak keberatan berpindah dari bantuan ke perdukaan atau perbudakan, sekalipun kau menjelaskan alasan yang menurut kami masuk akal. Tapi dengan terbunuhnya Pangeran Erik, maka si pembunuh itu juga harus diberikan hukuman yang setimpal." Di sana, orang-orang juga nampak ketakutan dengan perkataan dari Karl karena mereka tahu seberapa kuat kekuatan dari para kelompok elf ini. Pendeta suci Euphemia Vega kemudian berkata, "Perhatikan ucapanmu itu, Tuan Karl Lawrence. Jangan mengatakan sesuatu hal yang membuat aku menjadi bingung. Ya, sejauh yang aku tahu, meskipun Candi Elf telah membuka perubahan kelas peringkat dewa, sudah 200 tahun sejak peringkat dewa terakhir muncul. Dan itu artinya, dalam 200 tahun ini, tingkat dewa itu mungkin sudah turun sebagai sesama ras yang tidak bertuhan. Bukankah kalian terlalu percaya diri untuk hal itu?" Tuan Karl lalu menjawab, "Namun, meskipun demigod demikian, kita masih punya demigod level 500 dan 2 demigod di atas level 450. Dan sayangnya, aku sendirilah salah satu dari 2 demigod yang dimaksud tersebut." Tuang Tasan kemudian berkata, "Lalu, apa itu hanya penindasan untuk level yang lebih rendah? Selama itu bukankah God Rank Anda harap untuk kemenangan, mengalahkan yang kuat dengan yang lemah? Kata Dragonsia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban sepanjang sejarah. Jangan lupakan atas hal itu. Jika dunia elf kalian tidak ingin membentuk aliansi dengan kami untuk melawan para iblis Abyss,
dan sebaliknya ingin menyerbu kami, maka kalian silahkan untuk langsung mencobanya saja." Secara perlahan mendengar perkataan tersebut, Karl pun lalu menoleh ke arah Tangsan. Ia kemudian menjawab, "Jika hanya penekanan level, kau pasti memiliki kemungkinan untuk menciptakan keajaiban. Tetapi satu hal yang harus kau tahu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kami memiliki 2 artefak dan cukup untuk melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para ras manusia setelah itu?" Mendengar penjelasan dari Karl, pendeta suci pun akhirnya luluh dan ia memilih untuk berdamai saja dengan para elf yang mengetahui jika saat ini mereka memiliki sebuah artefak yang tadi dikatakan oleh Karl. Dan Karl pun lalu mengatakan, "Pendeta suci, Anda sangat bijaksana sekali dalam situasi semacam ini dan aku apresiasi hal itu." Karl kembali bertanya pada semua orang. "Aku mendengar dari Kapten Tasi bahwa ia berkata bangsa Shiva yang disebut dengan bangsa yang sangat tulus sekarang. Dan di antara kalian, siapakah yang menjadi wakil dari Shiva Nation? Cepat katakan padaku." Spontan pendeta suci pun lalu menjawab, "Bangsa Shiva bukan lagi milik dunia manusia kita. Mereka dengan sukarela menurunkan nilai diri mereka sendiri dan memilih untuk bergabung dengan setan-setan yang ada di jurang setan sana. Oh, kupikir kalian manusia cukup bersatu. Nah, kalau begitu, baguslah." Itulah yang dikatakan oleh Kapten Elf. Siapa yang lebih tulus dalam mencari aliansi dan bersedia menyerahkan pembunuhnya, maka aku akan mengampuni ras manusia dan tidak akan memperpanjang lagi masalah ini terkait kematian dari Pangeran Erik. Lalu dengan tersenyum licik, Tuan Tokugawa pun berkata, "Tuan Karl yang terhormat, aku tahu siapa pembunuh dari Pangeran Erik. Itu adalah Suyang, seseorang dari kota Dragonsia." Sontak mendengar perkataan itu, Tangsan pun sangat murka. Ia pun berkata, "Tokugawa, beraninya kau menfitnah semua ini. Apakah kau memiliki bukti yang sangat kuat sehingga semua tuduhan itu mengarah ke Suyang? Dia adalah perwakilan Dragonsia dan saat ini merupakan tingkat tertinggi di antara kita semua. Mengandalkan kekuatannya yang besar, dia menolak keputusan kami untuk mengirim Suyang ke duniamu." Setelah itu, Karl pun lalu berdiri tepat di hadapan Tuan Tangsan. Ia pun bertanya, "Sekarang katakan padaku, di manakah Suyang berada?" Tapi Tangsan yang memang tidak mengetahui keberadaan Suyang, ia hanya diam tanpa menjawab. Karl pun sangat marah, sehingga ia pun berniat untuk langsung menghabisi Tangsan di tempat ini juga. "Apakah kau mencari kematian? Cepat katakan dan jangan membuang waktuku lebih banyak lagi." Kemudian, Asushi Makiko dan juga Levia ditunjuk oleh Tuan Tokugawa. Tokugawa berkata, "Itu, jika kau tidak percaya, tanyakan kepada mereka berdua dan kau akan tahu kejahatan Suyang yang sebenarnya disembunyikan dan ditutupi oleh orang-orang dari kota Dragonsia." "Lord Tokugawa, aku benar-benar tidak tahu secara detail." Itulah yang dikatakan oleh Asushi Makiko, putri dari Tuan Tokugawa. "Karena tak seorang pun yang tahu di mana Suyang berada saat ini. Aku akan membawa 2 peserta alam rahasia ini kembali untuk diinterogasi." Tuan Karl pun bermaksud untuk membawa mereka berdua menghadap pada Tuan Alan, raja mereka. Nona Asushi Makiko di sini pun sedikit khawatir karena jika mereka berdua pergi ke kerajaan F, maka hal-hal tidak terduga pasti akan terjadi. Ia pun di sini bingung dan bertanya dalam hati pada Suyang, "Suyang, apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini?" Yang kemudian di kota suci, sosok lalu berdiri yang ternyata itu adalah Levia. Seakan Suyang di sini mendengar apa yang dikatakan oleh Asushi Makiko tadi. Levia kemudian berkata, "Jadi ini adalah kota suci dunia manusia. Tempatnya sungguh jauh berbeda dengan kota suci di tempat kami. Ya, tapi aku tidak boleh untuk terlalu bersantai, membunuh dan menyelamatkan orang. Proxy itu pasti tahu cara untuk memerintah orang. Baiklah Devin Lord, aku akan melakukan semua perintah Anda dengan sangat baik."